Hai, berjumpa lagi dengan Bu Risa. Kali ini kita akan membahas bab 2 mengenai suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas suhu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, melalui studi literatur Ananda dapat menjelaskan definisi dari suhu. Yang kedua, melalui percobaan Ananda dapat membuktikan kemampuan indera peraba sebagai alat pengukur suhu. Yang ketiga, melalui studi literatur Ananda dapat menjelaskan berbagai jenis-jenis termometer. Adapun peran guru dan orang tua. Guru mengelola proses pembelajaran jarak jauh. Guru membantu Ananda memahami materi pembelajaran. Dan guru menerima, menilai, dan memberitahu hasil penugasan yang dilakukan oleh Ananda. Sedangkan orang tua membantu guru dalam mengawasi Ananda belajar. Dan orang tua mencarikan bahan praktikum untuk Ananda. Masa pandemi seperti ini, kita wajib memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga jarak aman dengan orang lain, dan mengecek suhu tubuh. Nah, akhir-akhir ini, seberapa seringkah Ananda melihat kegiatan seperti pada gambar tersebut? Tahukah Ananda kegiatan apakah itu? Ya, sebenarnya itu adalah salah satu kegiatan protokol kesehatan, yaitu mengecek suhu tubuh. Bagi yang memiliki suhu tubuh yang tinggi, lebih baik tidak mengikuti kegiatan di luar rumah terlebih dahulu. Lalu alat apa yang digunakan untuk mengecek suhu tubuh? Apakah ada perbedaan untuk mengukur suhu tubuh dengan suhu benda? Nah, pembelajaran hari ini kita akan mempelajarinya. Suhu adalah sebuah besaran yang menyatakan tingkat panas atau dingin suatu benda. Pada dasarnya, suhu digunakan untuk menyatakan tingkatan panas suatu benda secara akurat. Untuk mengukur suhu, diperlukan sebuah alat ukur yang bernama termometer. Nah, ternyata alat ukur suhu yang selalu kita lihat itu namanya termometer. Kali ini Ibu ingin bertanya pada Ananda, pernahkah di saat Ananda lagi sakit, orang tua Ananda meletakkan tangannya di atas kening Ananda? Apa kira-kira yang dirasakan oleh orang tua Ananda? Apakah orang tua merasakan bahwa kening Ananda itu lagi panas? Nah, Ibu ingin bertanya lagi, apakah tangan orang tua Ananda itu merupakan suatu alat ukur? Jawabannya adalah tidak. Karena derajat suhu suatu benda tidak hanya dinyatakan secara kualitatif, panas atau dingin saja, namun harus dengan secara kuantitatif. Hal ini disebabkan oleh indera perasa yang kita miliki tidak dapat menyatakan suhu suatu benda dengan tepat, sehingga perlu alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan besarannya. Dapat dilihat dari angka yang ditampilkan, alat itu disebut dengan termometer. Kita masuk pada pembahasan jenis-jenis termometer. Jenis termometer terbagi menjadi dua, ada termometer zat cair dan ada termometer zat padat. Pertama, kita akan membahas mengenai termometer zat cair. Termometer zat cair ini menggunakan konsep pemuaian zat cair yang sudah tersimpan dalam tabung kapiler. Zat cair yang sering digunakan yaitu raksa atau alkohol. Termometer yang menggunakan zat cair adalah termometer laboratorium dengan termometer suhu badan. Termometer laboratorium bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Biasanya menggunakan air raksa atau alkohol. Yang
Yang kedua, termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia, biasanya menggunakan raksa. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Pipa kapiler yang berada di dalam termometer ini dibuat menyempit. Hal tersebut bertujuan agar pengukuran lebih teliti agar raksa tidak segera turun. Sedangkan termometer zat padat itu terbagi menjadi 4. Ada termometer bimetal, ada termometer termokopel, dan ada termometer kristal cair, serta termometer dinding atau ruangan. Pertama, kita akan membahas mengenai termometer bimetal. Prinsip termometer ini adalah semakin tinggi suhu, semakin melengkung keping bimetal yang menandai perubahan suhu yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan logam yang lainnya. Yang kedua, termometer termokopel. Alat ini semacam sensor suhu yang menggunakan dua jenis logam konduktor yang ujungnya digabungkan dengan sebuah amperemeter. Juga dapat digunakan untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik. Termometer ini mudah digunakan dan tahan terhadap guncangan dan getaran. Yang ketiga, termometer kristal cair. Cara menggunakan termometer ini adalah dengan menempelkan di dahi. Termometer ini termasuk termometer klinis, tetapi bisa digunakan untuk mengukur. Yang terakhir, jenis termometer dinding atau ruangan. Termometer ini biasanya untuk mengukur suhu ruangan dan ditaruh di dinding ruangan tersebut. Angka yang tertera pada termometer ini hanya menunjukkan suhu atas dan bawah yang dapat dicapai suatu ruangan dalam Celcius atau Fahrenheit.